Hai semuanya, Assalamualaikum. Kembali lagi di video reaction saya kali ini guys, oke? Mudah-mudahan semuanya sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video pembahasan tentang ini ya. Bahasa Indonesia kandidat jadi bahasa internasional dipelajari di lebih dari 56 negara. Bahasa Indonesia, ya sekarang pun memang banyak sudah gitu kan. Penutur-penutur di luar negeri juga makin banyak gitu yang bisa berbahasa Indonesia gitu kan. So, jangan lama-lama lagi, mari sama tengok video ini. Let's go. Bahasa Indonesia kandidat jadi bahasa internasional, dipelajari di lebih dari 56 negara. Banyak dipelajari sudah kan, bahkan di luar negeri pun. Baru-baru ini, muncul video yang menunjukkan banyak anak sekolah dari puluhan negara berbahasa Indonesia dengan Lancer. Gila gak tuh? Bahasa Indonesia diresmikan menjadi bahasa nasional negara Indonesia sejak tanggal 18 Agustus 1945. Ketetapannya dituangkan dalam Undang-Undang Dasar, UUD, 1945 Pasal 36, yang menyatakan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ternyata tidak hanya digunakan oleh bangsa Indonesia sendiri. Bahasa Indonesia kini telah banyak dipelajari dan digunakan negara lain di dunia. Ada sekitar 56 negara dan 222 lembaga bahasa di dunia yang saat ini tengah mempelajari bahasa Indonesia baik secara formal maupun non-formal. Potensi tersebut bisa menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Di Asia sendiri, bahasa Indonesia menduduki peringkat ketiga setelah Jepang dan Mandarin yang paling banyak dipelajari negara lain. Berikut adalah beberapa negara yang menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa yang penting untuk dipelajari. 1. Bahasa Indonesia jadi pelajaran wajib di Australia. Di Australia tidak sedikit anak-anak muda yang fasih menggunakan bahasa Indonesia. Ternyata bahasa Indonesia telah menjadi pelajaran wajib di sekolah-sekolah Australia. Salah satu sekolah yang mewajibkan pelajaran bahasa Indonesia adalah Burkman Anglican School di ibu kota Canberra dan University of Southern Queensland. Di sekolah ini, bahasa Indonesia jadi pelajaran yang wajib dipelajari murid kelas TK hingga kelas 7. Di level lebih atas, yakni kelas 8 sampai kelas 12, bahasa Indonesia dijadikan pelajaran pilihan. 2 jurusan bahasa Indonesia di berbagai universitas di Jepang. Dari tahun ke tahun bahasa Indonesia semakin diminati warga di negara Jepang. Salah satu faktornya adalah hubungan persahabatan Indonesia-Jepang yang dikenal sangat erat. Selain itu juga dikarenakan makin banyak warga Jepang yang tertarik untuk mempelajari budaya Indonesia yang kaya dan unik. Di beberapa sekolah di Jepang telah menjadikan bahasa Indonesia sebagai salah satu mata pelajaran yang wajib diikuti para siswa. Beberapa universitas di Jepang juga telah membuka jurusan bahasa Indonesia, seperti Kanda University of International Studies, Nihon University College of International Relations, dan Tokyo University of Foreign Studies. 3. Banyak tempat kursus bahasa Indonesia di Kanada. Kanada menjadi salah satu negara tujuan para pencari kerja internasional dari Indonesia. Setiap tahun jumlah pekerja Indonesia semakin meningkat di Kanada. Kanada memang menjadi negara dengan pendapatan rata-rata tertinggi namun memiliki biaya hidup yang tidak terlalu mahal. Sehingga wajar para pekerja Indonesia banyak yang merantau ke Kanada. Makin meningkatnya pekerja Indonesia, membuat negara Kanada menganggap penting untuk mempelajari bahasa Indonesia. Maka saat ini, di Kanada sudah banyak ditemui berbagai tempat kursus untuk belajar bahasa Indonesia. 4. Program studi bahasa Indonesia di Ukraina. Taras Shevchenko National University of Kyiv merupakan salah satu universitas terkenal dan terbesar di Ukraina. Siapa sangka, ternyata di universitas idaman para pelajar Ukraina tersebut telah dibuka program studi bahasa Indonesia sejak tahun 2012. Bahasa Indonesia juga menjadi program studi yang sangat diminati mahasiswa di sana. Sedikitnya ada lebih dari 50 mahasiswa S1 yang belajar bahasa Indonesia dan puluhan lainnya tengah mempersiapkan diri untuk menempuh jenjang S2. Kedutaan Indonesia untuk Ukraina sangat mendukung pembukaan program studi ini. Pemerintah Indonesia pun membuka pusat kajian bahasa Indonesia untuk membantu prodi tersebut, bahkan para mahasiswa diberikan fasilitas Dharmasiswa, beasiswa dari pemerintah Indonesia untuk mahasiswa asing terpilih. 5. Bahasa Indonesia makin diminati di Korea Selatan. Menurut salah seorang guru besar dari Korea Selatan, Profesor Ko Hyang-hun, mengatakan bahwa makin banyak pelajar di Korea Selatan yang berminat untuk mempelajari budaya dan bahasa Indonesia.
Profesor Koh Yang Hun mengaku setidaknya ada 500 siswa yang tertarik belajar bahasa Indonesia di berbagai perguruan tinggi di Korea Selatan. Hankook University of Foreign Studies merupakan salah satu universitas di Korea Selatan yang membuka kajian Melayu Indonesia. Di universitas tersebut setiap tahun rata-rata menerima 70 mahasiswa yang berminat masuk program kajian Melayu Indonesia. 6. Antusiasme orang Hawaii mempelajari bahasa Indonesia. Beberapa universitas di Hawaii, Amerika, juga ternyata telah membuka kurikulum bahasa Indonesia. Orang-orang Hawaii memiliki antusiasme yang tinggi untuk mempelajari bahasa Indonesia. Tim pendidiknya bahkan rutin pulang pergi dari Hawaii ke Indonesia untuk mempelajari semua budaya yang ada. Berbagai momen di Indonesia ia dokumentasi kemudian disampaikan dalam perkuliahannya. 7. Thailand gandrungi bahasa Indonesia. Sebagai negara terbesar di kawasan ASEAN, tampaknya Indonesia memberikan pengaruh sangat besar bagi negara-negara anggota lainnya. Tak terkecuali dari segi bahasa dan kebudayaan yang berhasil memikat negara lain untuk mempelajarinya, seperti Thailand. Tingkat edukasi BIPA di Thailand boleh dibilang cukup tinggi, terutama pada program-program kuliah untuk mahasiswa jenjang sarjana. Bahasa Indonesia resmi menjadi bagian dari mata kuliah wajib beberapa universitas ternama, seperti Chulalongkorn University. Sejumlah sekolah menengah atas di kota-kota besar juga mengukuhkan bahasa sebagai mata pelajaran. Loh. Itulah mengapa kabarnya bahasa Indonesia semakin banyak diminati masyarakat Thailand, terutama kalangan anak muda. Hal positif seperti ini tentunya akan memuluskan pertukaran budaya serumpun antara kedua negara lewat komunikasi yang minim miskomunikasi. 8. Belanda cinta mati sama bahasa Indonesia. Bagaimanapun, sejarah masa lalu negara Belanda tidak bisa lepas dari negara Indonesia. Begitu pula dengan bahasa yang digunakan, sedikit banyak saling memberikan pengaruh dengan bahasa Indonesia satu sama lain. Irisan historis inilah yang membuat bahasa Indonesia juga dipelajari oleh penduduk Belanda. Bukan hanya dipandang unik karena beberapa kesamaan kosakata, keragaman budaya Indonesia adalah alasan utama. Peminat yang mengkaji topik ini terbilang cukup bersaing dengan topik-topik internasional lainnya. Dari kuantitas peminat, negara ini boleh jadi punya jumlah peminat bahasa Indonesia yang cukup rendah daripada deretan negara-negara di atas. Namun, studi tentang kajian Indonesia yang mendalam bisa teman-teman temukan di Leiden University, tepatnya di School of Asian Studies. Rekan Super, bahasa Indonesia sepertinya bisa menjadi bahasa internasional karena banyak negara lain yang kini semakin berminat mempelajari bahasa Indonesia. Selain itu, bahasa juga menjadi alat yang bisa digunakan untuk mengenalkan berbagai budaya Indonesia di kancah internasional. Tentu kita sendiri sebagai warga Indonesia harus bangga ia menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Di sini ada 100 orang asing yang bisa bahasa Indonesia. Nama saya Yani, saya asal dari Meksiko. Saya belajar bahasa Indonesia karena 10 tahun yang lalu saya dapat Dharmasiswa untuk belajar gamelan dan batik dan sampai sekarang pakai karena suami lo. Nama saya Mahmud Ali Musa, saya dari Tanzania. Saya belajar bahasa Indonesia itu untuk menjadi seperti dubes Indonesia di Tanzania. Nama saya Katsa, berasal dari Jepang. Saya cinta banget sama Indonesia, jadi ingin banget terus belajar bahasa Indonesia. Matias dari Australia. Bahasa Indonesia adalah kunci untuk kebudayaan lainnya. Nama saya Reni, saya dari Bulgaria. Saya belajar bahasa Indonesia dari Universitas Sofia di Bulgaria. Carlos, saya berasal dari Timor Leste. Saya belajar bahasa Indonesia di sekolah Renat. Bahasa Indonesia bagus dan Jadi begitu hebatnya gitu ya perkembangan bahasa Indonesia ini, bahkan juga sampai ke luar negeri nih ya. Perkembangan bahasa Indonesia yang begitu meningkat, semakin banyak yang menyukai dan meminati, bahkan juga mempelajari dan sampai bisa berbahasa Indonesia gitu ya. Kalau kita dengar tadi banyak gitu kan orang-orang luar negeri dari pelbagai negara ini yang bisa berbahasa Indonesia. Ini jadi kandidat nih calon-calon bahasa internasional ya. Bahasa Indonesia ini luar biasa sekali. Begitu pesatnya perkembangan bahasa Indonesia sampai ke luar negeri, oke? So, terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa macam biasa untuk support channel saya dengan subscribe, like video ini, dan jangan lupa untuk komen juga, oke? Terima kasih banyak dan kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.